Qihu dengan cepat tiba sebelum Wang Lin dan menendangnya, membuatnya terbang sangat jauh. Tendangan ini tidak hanya tidak membahayakan Wang Lin, bahkan mengirim gelombang energi spiritual ke dalam dirinya. Kakak Cheng, melarikan diri ke tenggara. Suara cemas Qihu memasuki telinga Wang Lin. Pria parubaya itu bisa langsung melihatnya dan mendengus. Nenek moyang klan setan raksasa menyerbu dan berteriak, "Qihu, apa yang kau lakukan?" Qihu pindah untuk memblokir leluhurnya. Matanya jernih ketika dia berteriak, "Leluhur, kompas bintang itu adalah sesuatu yang saya berikan untuk Cheng Niu, bukan sesuatu yang dia curi. Aku, Qihu, adalah seorang lelaki. Cheng Niu menyelamatkan saya beberapa kali di alam surgawi dan dia adalah teman saya. Bagaimana aku bisa meninggalkannya begitu saja?" Nenek moyang klan setan raksasa mengeluarkan tawa marah. Namun, Qihu meraung dan gambar kapak di dahinya melintas. Dia mengambil langkah ke arah leluhurnya dan berteriak, "Kompas bintang itu tidak berguna bagi kita. Jadi bagaimana jika saya memberikannya kepada orang lain? Anda sudah mengambil pedangnya. Apakah itu tidak cukup?" Nenek moyang tiba-tiba berbalik dan menatap Qihu. Dia mengulurkan tangannya dan Qihu segera merasa dirinya benar-benar terkunci di tempat oleh kekuatan yang kuat. "Jika kau bukan junior dengan darah setan raksasa paling murni, aku akan membunuhmu hari ini, Anda anak nakal yang tidak tahu berterima kasih. Setelah kami kembali ke klan, Anda akan dihukum dengan 100 tahun budidaya pintu tertutup dan menderita rasa sakit karena tubuh Anda dimurnikan." Dengan itu, ia mengejar Wang Lin yang melarikan diri. Qihu mengepalkan tinjunya saat dia melihat ke arah tempat Wang Lin melarikan diri. "Kakak Cheng, aku mencoba yang terbaik." Qihu merasa melankolis. Dia tidak berpikir bahwa Wang Lin akan selamat. Alasan dia ingin menyinggung leluhur adalah untuk tidak mengecewakan dirinya sendiri. "Aku, Qihu, adalah pria terhormat. Cheng Niu menganggapku seorang teman, jadi aku tidak bisa melakukan sesuatu yang begitu tidak berperasaan." Wang Lin telah memulihkan energi spiritual dengan bantuan Qihu dan menggunakannya untuk melarikan diri. Saat dia terbang, Wang Lin menunjuk alis ini dan menghela nafas. Dia tidak tahu formasi apa yang telah diletakkan musuh, dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa merobek ruang terbuka atau berteleportasi, dan dia bahkan merasakan sesuatu menghalangi dia memasuki surga menantang manik. Setidaknya saat ini dia tidak akan bisa masuk tanpa waktu. Formasi ini sangat misterius. Bukan hanya Wang Lin yang tidak bisa berteleportasi, nenek moyang Giant Demon Clan yang menempatkan formasi juga tidak bisa berteleportasi. "Pedang langit dicuri, jika aku hidup hari ini, aku harus mengambilnya kembali." Sedikit kebencian muncul di mata Wang Lin. Namun, pada saat ini, pria parubaya itu mengejar Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Aku akan mengirimmu ke kematianmu." Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan dengan ibu jari kanannya. Kekuatan yang kuat melonjak dari ibu jari, tetapi tepat sebelum kekuatan menghantam Wang Lin, domain yang kuat juga melonjak ke arahnya. Domain ini memiliki aroma teh. Untuk mengerahkan segenap upaya seseorang untuk menghargai teh untuk mengalami kehidupan dan membuat teh menemani teh seumur hidup. Domain hidup dan mati Wang Lin segera muncul, tetapi ketika dihadapkan dengan domain kultivator soul transformation, dia tidak bisa bersaing. Dia batuk lebih banyak darah dan jiwa asalnya rusak lagi. Tubuh Wang Lin jatuh dari langit. Tanda yang tampak seperti daun teh muncul di wajah Wang Lin. Setiap kali mereka bersinar, tubuh Wang Lin akan melemah. Jiwa asalnya perlahan-lahan menghilang. Mata pria parubaya itu menyala dan dia tersenyum. "Kamu tidak mau bertindak karena kamu takut dengan Gunung Suzaku. Baik, karena ini adalah rencanaku, aku akan melakukannya." Dengan itu, dia menunjuk Wang Lin. Dia akan mengakhiri hidup Wang Lin. Namun, pada saat ini, tepukan gemuruh datang dari langit dan keretakan raksasa di ruang terbuka. Peti mati hitam dan ungu turun dari langit. Mendengus dingin datang dari peti mati. Setelah melihat leluhur klan setan raksasa dan pria parubaya, wajahnya menjadi gelap dan dia mengutuk. "Cheng Niu, apa kamu tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan daripada membuat dirimu bermasalah?" "Mayat sekte." Pria parubaya itu menarik jarinya. Matanya berbinar saat dia menatap pria tua itu. Pria tua berjubah merah itu adalah sesepuh kepala mayat sekte, Sun Tai. Ekspresi Sun Tai cemberut saat dia memandang pria parubaya di depannya. Dia kemudian memindahkan pandangannya ke nenek moyang Giant Demon Clan. Dia diam-diam mengutuk. Meskipun nenek moyang Giant Demon Clan hanya pada tahap awal Soul Transformation, dia tahu bahwa anggota Giant Demon Clan mendapatkan akses ke kekuatan garis keturunan mereka ketika mereka mencapai tahap transformasi jiwa.
Sun Tai berkata, aku akan membawa orang ini pergi. Rekan kultivator, pria paruh baya dari Sue Yue akan berbicara. Sun Tai memandang pria paruh baya itu dan berteriak, tutup mulutmu dan enyahlah. Seorang pembudidaya transformasi jiwa tahap awal belaka, dan yang mencapainya dengan paksa, tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Wajah pria paruh baya itu berubah dari biru menjadi merah. Sejak dia mencapai tahap transformasi jiwa, dia diperlakukan seperti penguasa di Sue Yue. Bahkan ketika bertemu dengan pembudidaya transformasi jiwa lainnya, tidak ada dari mereka yang berani berbicara dengannya seperti ini. Pria paruh baya dari Sue Yue terkejut. Dia menoleh untuk melihat nenek moyang Giant Demon Clan. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan dia menginginkan mayat itu. Sun Tai mendengus dan berteriak, kamu bukan anggota sekte mayatku. Apa guna yang kamu miliki untuk mayat itu? Leluhur klan setan raksasa menatap Sun Tai dan dengan tegas berkata, aku punya kegunaan sendiri. Mengambil kembali kompas bintang hanyalah alasan untuk membunuh Wang Lin. Alasan sebenarnya adalah berita yang dibawa kembali oleh anggota klan yang pergi untuk membuka medan perang asing 500 tahun yang lalu. Manik yang menentang surga adalah harta karun yang bahkan diinginkan oleh aliansi budidaya. Jika Giant Demon Clan saya mendapatkannya dan memberikannya kepada aliansi budidaya, kami pasti akan diberikan peringkat 6 status. Manik yang menentang surga diperoleh oleh Wang Lin ini. Semua pikiran ini dengan cepat terbang melintasi kepalanya. Dia memutuskan bahwa Wang Lin tidak akan dicuri oleh orang lain hari ini. Tahun itu, anggota klan yang melaporkan berita itu segera dibunuh olehnya dan meminta jiwanya mencari dengan cermat. Namun, meskipun leluhur memiliki banyak kekuatan, Wang Lin tampaknya telah menguap, dan Suzaku terlalu besar. Berdasarkan informasi dari anggota klan, Wang Lin menghilang di dalam keretakan spasial di dalam medan perang asing. Jadi, dia secara pribadi pergi ke medan perang asing dan mencari di dalam keretakan spasial selama 100 tahun tetapi masih belum menemukan apa-apa. Nenek moyang itu langsung menjadi curiga. Setelah melakukan penyelidikan, ia menemukan bahwa Cheng Niu adalah Wang Lin. Akibatnya, ia langsung menjadi bahagia, tetapi karena campur tangan Suzaku, ia tidak bisa bertindak atau kalau tidak semuanya akan menjadi mimpi. Namun, dia memang membunuh satu orang lain yang mengetahui masalah ini. Itu adalah utusan dari negara budidaya peringkat 4. Suatu hari, Li Yuan Sue Yue datang memintanya untuk membuat formasi untuk membantu membunuh Wang Lin. Dia datang dengan alasan mengambil kompas bintang sehingga dia bisa mendekati Wang Lin. Sebagai hasilnya, bahkan jika Suzaku melihat masalah ini, Sue Yue akan mengambil pukulan dan dia akan bisa diam-diam mengambil surga menentang Manik. Bahkan jika Wang Lin akan mati, dia bisa menggunakan teknik rahasia untuk menemukan keberadaan surga yang menentang Manik. Mata Sun Tai menjadi gelap. Dia mendengus dan terbang ke arah Wang Lin. Pria paruh baya dengan cepat terbang. Dia mengeluarkan arloji dari perunggu dan akan memblokir Sun Tai. Tapi Sun Tai berteriak, enyahlah. Dan sebuah kekuatan melonjak keluar dari tubuh Sun Tai, menyebabkan pria paruh baya itu berhenti untuk saat. Kamu berani. Leluhur klan iblis raksasa melemparkan pukulan. Sebuah pusaran hitam tiba-tiba muncul dan mendekat pada Sun Tai. Bagaimana mungkin nenek moyang klan setan raksasa menyaksikan domba gemuk ini dicuri langsung dari tangannya? Dia meraung ketika tubuhnya berderak dan tubuhnya tiba-tiba menjadi 100 kaki. Kemudian sebuah kapak raksasa muncul di tangannya. Setelah mengejar Sun Tai ke celah, dia mengayunkan kapak ke bawah, menyebabkan gemuruh-gemuruh bergema di kekosongan. Gelombang raksasa energi kapak meletus, menyebabkan ekspresi Sun Tai menjadi gelap. Dia sudah tahu bahwa klan setan raksasa itu sulit untuk dihadapi. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menembakkannya pada energi kapak. Hujan. Setelah ledakan keras, Sun Tai menyerbu keluar dari celah. Leluhur klan setan raksasa mengeluarkan raungan. Dengan beberapa langkah, dia berjalan keluar dari celah dan mengejar Sun Tai. Di bagian utara benua Suzaku, orang dapat melihat dua sinar cahaya terbang melintasi langit. Sementara Sun Tai berlari, wajahnya suram dan dia mengutuk. Kamu benar-benar berpikir aku takut padamu. Tangan kanannya mengambil segel dan dia menempelkannya di dahi Wang Lin. Kemudian dia melemparkan tubuh Wang Lin ke hutan lebat di bawah. Saat Wang Lin mendarat, dia berjuang untuk membuka matanya dan kemudian duduk dalam posisi lotus. Dia mulai berkultivasi untuk melawan domain pria paruh baya dan segel Sun Tai. Dia terjaga sekarang dan tahu bahwa Sun Tai tidak memiliki niat baik. Bagi Sun Tai, datang untuk menyelamatkan Wang Lin lebih baik daripada mati. Leluhur klan iblis raksasa mengejar mereka. Dengan gelombang kapak raksasanya, dia mengirimkan gelombang energi kapak.
Dengan keras, ruang sebelum Sun Tai meledak, menciptakan keretakan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sun Tai mengutuk. Dia menunjuk ke udara dan 3 sinar lampu hijau terbang keluar. 3 sinar cahaya berubah menjadi 3 mayat yang menyerang leluhur klan iblis raksasa. Sun Tai berteriak, "Ledakan untukku." Ledakan yang membelah surga terjadi di langit. Kekuatan kuat dari ledakan mendorong leluhur klan iblis raksasa kembali beberapa puluh kaki. Ekspresi Sun Tai sangat marah saat ia maju ke depan. Pada saat yang sama, tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menekan leluhur klan setan raksasa. Leluhur itu setiap suram. Dia hanya pada tahap awal transformasi jiwa. Jika bukan karena fakta bahwa ia memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan garis keturunannya, ia tidak akan berani mencuri dari seorang penggarap transformasi jiwa tingkat menengah. Namun, Wang Lin terlalu penting bagi klan setan raksasanya, jadi dia hanya bisa bertarung. Bahkan jika itu hanya teknik bola api sederhana, jika itu mengandung sedikit energi spiritual, itu akan menjadi langkah yang berbahaya. Energi spiritual celestial menyebabkan leluhur klan setan raksasa terkejut. Matanya menyala dan sedikit energi spiritual celestial memasuki tangan kanannya. Dia mengayunkan kapaknya untuk menemui telapak tangan. Setelah ledakan keras, tanah hancur dan cahaya berwarna pelangi memenuhi langit saat gelombang kejut menyebar. Tubuh leluhur klan setan raksasa gemetar ketika darah keluar dari sudut mulutnya. Dia sangat marah, tetapi dia tidak menyerang Sun Tai. Alih-alih, dia menyerbu ke arah hutan yang tumbang. "Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Begitu aku membunuhmu, aku yakin aku bisa mendapatkan harga yang bagus untuk mayat anggota klan iblis raksasa." Sun Tai mendengus saat dia maju ke depan dan mengangkat tangannya ke udara. Dia berteriak, "Guntur!" Dengan keras, sinar petir hitam muncul di langit dan turun. Sun Tai berteriak, "Domain Guntur saya diperoleh setelah saya membayar harga mahal untuk ditumbuhkan di planet Guntur surgawi selama 100 tahun. Anda hanya anggota cabang dari klan setan raksasa. Mati untukku." Ekspresi leluhur klan setan raksasa menjadi gelap ketika dia melihat kilat hitam. Dia mengeluarkan raungan, menyebabkan tubuhnya tumbuh lebih tinggi 30 kaki, dan meninju petir yang turun. Ledakan keras lainnya, petir menyebar ke seluruh tubuh leluhur, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Lebih banyak darah merembes ke sudut mulutnya ketika dia menatap Sun Tai. Dia tersenyum kejam sambil mengangkat tangannya untuk membunuh Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan tatapan ganas. Dia baru saja mencoba memulihkan sebelumnya tetapi menemukan bahwa domain T orang ini dan segel dari Sun Tai bersama-sama telah membentuk segel yang kuat. Akibatnya, dia tidak bisa memulihkan energi spiritual sama sekali. Bahkan ketika dia mengambil pil, saat pil itu larut, energi spiritual akan diserap oleh segel. Jumlah energi spiritual yang dia miliki saat ini kurang dari apa yang dimiliki oleh seorang pembudidaya kecil, itu hanya sekitar tingkat kultivator ki kondensasi lapisan ketiga, dan itu terus menguras. Setelah semua energi spiritual terkuras dari tubuhnya, ia akan menjadi seperti manusia dan dapat dengan mudah dibunuh. Jiwa asalnya sangat lemah dan bisa runtuh kapan saja, jadi dia bahkan tidak bisa meninggalkan tubuhnya. Ini adalah cedera paling serius yang pernah dideritanya dalam hidupnya selain 1 kali dia kehilangan tubuhnya. Mata pria parubaya itu menyala dan dia menekan dengan tangan kanannya. Tapi dia baru saja melakukannya, sinar petir hitam tiba-tiba turun dari langit. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat menggunakan semua kekuatannya untuk melarikan diri. Namun, kilat itu tampaknya telah menumbuhkan mata dan mengejarnya. Dalam sekejap mata, kilat dan pria parubaya menghilang di cakrawala. Anda berani mencoba menyelinap di dekat saya?" Sun Tai mencibir dan membentuk segel dengan tangannya. Dia memutuskan untuk menakut-nakuti leluhur klan setan raksasa sebelum menetap untuk berurusan dengan Wang Lin. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan benar-benar menyegel Wang Lin saat ini untuk mencegah jiwa asalnya dari kehancuran. Mata leluhur klan setan raksasa mengungkapkan cahaya misterius. Dia memandang Sun Tai dan berkata, "Aku akan mengambil orang ini dan mengembalikannya dalam 7 hari. Sun Tai berkata, tanpa ragu, "Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa membiarkan orang ini bawa Wang Lin pergi?" Itu seperti menempatkan jiwa asalnya di tangan orang lain. Leluhur klan iblis raksasa merenung sedikit dan kemudian berkata, "Kaulah yang memaksaku. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan kekuatan garis keturunan sejak mencapai tahap transformasi jiwa. Terimalah seranganku." Sebuah kekuatan misterius menyebar darinya. Ekspresi Sun Tai berubah. Tepat pada saat ini, leluhur klan setan raksasa berteriak, "Putar!" Pusaran di belakangnya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat dan kekuatan isap yang kuat muncul.
Namun, daya isap ini tidak berpengaruh pada lingkungan, itu hanya mempengaruhi Sun Tai. Sun Tai segera merasakan kekuatan hisap yang kuat dari pusaran dan merasa dirinya ditarik. Dia menunjuk ke udara dan sebuah peti mati merah tiba-tiba muncul. Telapak tangan Sun Tai mengenai peti mati, menyebabkannya hancur. Tubuh seorang anak laki-laki melayang keluar dari peti mati. Belok, leluhur klan setan raksasa berteriak lagi. Pembuluh darah di tubuhnya semakin menonjol. Kemampuan garis keturunan sangat menekan tubuhnya, dan karena tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, ia hanya bisa bertahan beberapa kali. Pusaran air itu mulai berputar seperti orang gila dan Sun Tai terseret ke dalamnya. Dia mengungkapkan pandangan enggan dan berteriak, "Anak iblis, bunuh dia!" Anak laki-laki itu tiba-tiba membuka matanya, mengungkapkan cahaya setan. Butuh satu langkah dan tiba di depan penatua klan iblis raksasa. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada berteleportasi. Leluhur klan setan raksasa melihat bocah itu mendarat di dadanya. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan destruktif menghantam tubuhnya. Dia batuk seteguk darah saat jiwa asalnya dengan cepat keluar dari tubuhnya bersama dengan tasnya yang dipegang. Bocah itu kemudian menendang lubang melalui tubuh leluhur klan iblis raksasa. Namun, Sun Tai sudah ditarik ke pusaran. Dia menjerit frustasi dan perlahan menghilang. Kekuatan keturunan klan iblis raksasa tidak memiliki kemampuan untuk menyerang karena tingkat budidaya leluhur klan iblis raksasa yang rendah. Namun, itu bisa memindahkan seseorang yang jauh dari Suzaku ke bintang-bintang yang jauh. Ketika pusaran menghilang, Sun Tai juga menghilang. Bocah itu adalah satu-satunya yang tersisa mengambang di udara. Setelah jeda, ia mengejar nenek moyang Giant Demon Clan. Nenek moyang Giant Demon Clan tidak punya waktu untuk mengambil Wang Lin. Setelah meraung frustrasi, dia dengan cepat melarikan diri. Bocah itu dengan cepat mengejarnya dan mereka berdua menghilang di cakrawala. Wang Lin menghela napas lega saat dia berjuang untuk berdiri dan berjalan keluar dari hutan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia bisa merasakan tubuh ini semakin lemah dan jumlah energi spiritual di tubuhnya berkurang. Domain Li Yuanfeng dan segel Sun Tai telah menyatu hampir dengan sempurna, menyegel kekuatannya. Luka fisiknya sangat buruk. Dia merasakan gelombang rasa sakit datang dari organ-organ dalamnya, dan jiwa asalnya sangat lemah sehingga hampir hancur. Begitu dia berjalan keluar dari hutan, dia merasakan sinar matahari di tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba merasa sangat lemah dan dia pingsan bahkan sebelum jatuh ke tanah. Setelah pertarungan Wang Lin dan Red Butterfly, nama Cheng Niu mendapatkan prestise lebih dan harta yang digunakannya dilihat oleh semua utusan dari berbagai negara budidaya. Setelah utusan ini kembali ke negara masing-masing, berita menyebar. Apakah itu bendera pembatasan, pedang surgawi, atau kereta perang pembunuh dewa, barang-barang ini tiba-tiba menjadi hal yang paling banyak dibicarakan di antara para pembudidaya. Orang yang bernama Cheng Niu telah diberi judul orang nomor 1 di bawah tahap transformasi jiwa di Suzaku. Pada saat yang sama, Gunung Suzaku mengirimkan pesan bahwa Red Butterfly adalah pergi ke budidaya pintu tertutup untuk mencoba menerobos ke tahap transformasi jiwa. Tidak ada yang mempertanyakan ini, jika Red Butterfly memiliki terobosan selama pertarungannya, maka pergi ke budidaya pintu tertutup adalah alami. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang mengetahui bahwa Cheng Niu telah hilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, mereka hanya tahu bahwa Cheng Niu menghilang tanpa jejak ketika pergi ke Gunung Suzaku untuk mendapatkan pesanannya. Hal ini menyebabkan badai besar. Orang tua yang memegang gelar Suzaku keluar dari kultivasinya yang tertutup dan memandang ke utara. 3 hari yang lalu, ada gelombang kejut yang mengandung energi spiritual celestial yang datang dari sana. Itu berarti bahwa dua pembudidaya transformasi jiwa menggunakan energi spiritual surgawi untuk bertarung. Selain itu, dia juga merasakan kekuatan garis keturunan klan setan raksasa. Meskipun budidaya Suzaku sangat kuat, dia bukan dewa yang bisa mengetahui banyak hal sebelumnya. Suzaku sangat besar dan kompleks, jadi, setelah beberapa pencarian, ia menemukan bahwa masalah ini dengan Cheng Niu dimulai oleh Sue Yue dan bahwa klan setan raksasa berpartisipasi. Namun, ia tidak dapat menemukan identitas pembudidaya transformasi jiwa lainnya. Selain itu, ketika dia menyebarkan perasaan ilahi, dia hanya bisa samar-samar merasakan di mana Wang Lin berada. Dia tidak bisa menentukan lokasi pastinya, yang mengejutkannya. Dia menilai bahwa jiwa asal Wang Lin pasti runtuh karena cedera serius. Inilah sebabnya dia tidak bisa menentukan di mana Wang Lin berada. Namun, di matanya, Wang Lin hanyalah salah satu dari tungku budidaya Liu Mei. Dia penting tetapi tidak terlalu penting. Liu Mei, pergi ke ujung utara benua Suzaku. Wang Lin ada di sana. Setelah meninggalkan pesan untuk Liu Mei, pria tua itu kembali ke budidaya pintu tertutup.
Tindakan Sue Yue bertentangan dengan keinginannya. Mereka pasti akan berada dalam bahaya di masa depan. Sosok Liu Mei melayang turun dari Gunung Suzaku dan berubah menjadi sinar cahaya yang terbang menuju ujung utara benua Suzaku. Saat ini, di salah satu tebing Gunung Suzaku, berdiri seorang wanita mengenakan kerudung merah. Matanya kosong dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam dirinya. Ada bunga merah terang di dekat kakinya. Saat angin bertiup, bunga itu bergetar seolah-olah akan diterbangkan, tetapi masih berjuang untuk tumbuh. Sosok Qian Feng muncul di belakang wanita berkerudung merah. Dia menjentikkan jarinya dan bunga di kaki wanita itu berubah menjadi debu. Tak berperasaan, aku tahu kau memiliki sedikit jiwa asalmu yang tersembunyi di suatu tempat, tetapi dengan aku yang memegang kendali, tidak akan ada jadilah Zixin kedua. Tangan kanan Qian Feng menyentuh wajah wanita berkerudung merah itu dan dia tersenyum jahat. 1 bulan kemudian, di sebuah desa di utara bagian dari benua Suzaku, seorang pria muda sedang duduk di atas batu di pintu masuk desa. Wajahnya dipenuhi dengan bekas luka yang sangat mengejutkan, membuatnya terlihat sangat jelek, dan matanya redup. Tak lama kemudian, seorang gadis muda yang mengenakan atasan pola bunga dan celana. Di belakangnya adalah seekor anjing seukuran anak sapi. Gadis muda itu melompat ke dalam ruangan, duduk di sebelah pria itu, dan berkata, "Ayah, aku memanggil kembali bisu itu." Pria itu mengerutkan kening. Dia memandangi gadis itu dan berteriak, "Bersikaplah sendiri. Panggil dia paman." Gadis itu menjulurkan lidahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia berlari ke rumah dan membantu ibunya mengatur meja. Pria itu berdiri dan menatap pemuda itu. Dia berkata, "Adik laki-laki, jangan pedulikan dia, RI selalu seperti ini." Tangan kanan Wang Lin bergetar saat dia meletakkan mangkuk itu di atas batu. Dia tersenyum pahit. 1 bulan yang lalu, jiwa asalnya runtuh. Itu runtuh tetapi belum sepenuhnya hilang, itu tetap di tubuhnya sebagai potongan-potongan yang hancur. Namun, seiring berjalannya waktu, potongan-potongan yang hancur perlahan-lahan menghilang. Jika tubuh aslinya tidak tertidur, dia bisa meminta tubuh aslinya datang untuk menjemputnya. Maka dia hanya perlu menemukan tempat yang dipenuhi dengan energi spiritual untuk mengolah. Tapi sekarang semua itu menjadi asap. Tanda-tanda yang disebabkan oleh domain teh menyebabkan wajahnya menjadi sangat jelek, sehingga orang-orang muak dengannya. Selain pasangan di desa ini, tidak ada orang lain yang pernah mengatakan sesuatu yang baik padanya. Dalam 9 tahun, Wan Er harus menghadapi siklus reinkarnasi surga lagi. 9 tahun Wang Lin menelan sedikit beras terakhir dan mengungkapkan tatapan penuh tekad. Sepanjang bulan ini, ia mencoba mencari cara untuk memulihkan kultivasinya. Selama domain dan segelnya rusak, dia secara alami akan mendapatkan kembali kultivasinya. Namun, dia bingung ketika harus menghancurkan mereka. Larut malam, Wang Lin berbaring di gudang kayu di halaman dan perlahan-lahan tertidur. Tubuhnya sangat lemah sekarang, bahkan tidak memiliki kekuatan. Pagi-pagi keesokan harinya, pria parubaya meletakkan keranjang di punggungnya, dan pergi ke pegunungan dengan beberapa pemburu untuk mengumpulkan herbal. Tepat pada saat ini, gadis muda berjalan keluar dari rumah. Setelah melihat Wang Lin, dia cemberut dan berkata, "Hai, kamu sudah tinggal di sini selama sebulan. Kapan kau meninggalkan? Rumah saya bukan rumah amal, bagaimana kita bisa memiliki makanan ekstra untuk dimakan?" Wanita itu berjalan keluar dari rumah dan memarahinya. "RI, sudah berapa kali ayahmu menyuruhmu memanggilnya paman?" Gadis itu mendengus tidak puas dan berkata, "Siukai, ikuti aku." Dengan itu, dia berjalan menuju gerbang. Anjing tiba-tiba menyerbu keluar dari sudut halaman dan mengikuti gadis muda itu sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Tatapan wanita itu menyapu Wang Lin ketika dia meminta maaf, "Anak itu tidak tahu apa-apa, jadi jangan pedulikan dia. Ayahnya pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tumbuhan. Dia mengatakan tubuh Anda sangat lemah, jadi jangan ragu untuk tinggal selama yang Anda inginkan. Anda bisa pergi begitu Anda merasa lebih baik." Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan ini, dengan bantuan obat pria parubaya itu, tubuh Wang Lin perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Pada suatu malam, Wang Lin berjalan keluar dari gudang. Dia memandang rumah tempat pria parubaya itu tinggal dan menghafalnya sebelum berjalan keluar dari halaman. Dia akan pergi.